Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nolvi Yublina Naik dengan nomor indom mahasiswa 773175 Prodi Teologi. Dan saat ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan untuk memenuhi tugas bahasa Yunani. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Kudus yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena atas cinta kasih Tuhan kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami agar setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca bahkan kami dengar serta kami renungkan sebentar dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bahas saat ini yang saya pilih terambil dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayatnya yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum lebih dalam lagi kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan sedikit dari latar belakang Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adalah seorang yang buta yang disebutkan dalam Injil Markus ini, bahwa Bartimeus adalah seorang penerima penyembuhan dari Yesus Kristus. Nah, Bartimeus ini adalah orang buta dan dalam kondisi kebutaannya mempengaruhi kehidupannya secara signifikan. Nah, seperti membatasi kemampuannya untuk bekerja atau berinteraksi dalam masyarakat. Nah, dalam pembacaan ini menjelaskan bahwa ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang mengikuti jalan itu, maka ia mulai berteriak meminta belas kasihannya. Meskipun orang-orang yang di sekitar Bartimeus mencoba untuk membungkam atau mereka berusaha untuk membuatnya diam atau menghentikan teriakan Bartimeus yang begitu keras meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus karena mereka merasa terganggu atau tidak nyaman dengan keberisikan Bartimeus, atau mereka merasa bahwa permohonan dari Bartimeus tidak pantas atau tidak penting. Namun Bartimeus tetap terus berusaha meminta pertolongan dari Tuhan, dan pada akhirnya Yesus memanggil Bartimeus. Nah, dengan iman besar Bartimeus menyatakan permohonannya untuk mendapat penglihatan. Yesus mengabulkan permohonan Bartimeus dan memberinya penglihatan baru. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Bartimeus ini menggambarkan keberanian, iman, dan ketekunan doa dari seorang yang berjuang melawan keterbatasan fisiknya dan mau memperoleh penyembuhan dan harapan baru melalui pertemuan dengan Yesus. Nah, dari kisah ini juga menunjukkan bahwa
Yesus adalah sumber belas kasihan dan penyembuhan bagi orang yang mau mencarinya dengan tekun dan dengan iman yang tulus. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah atau latar belakang dari Bartimius ini saya mengambil sebuah tema kecil dari bacaan Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini adalah doa yang mengubahkan. Sekali lagi, tema yang saya ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini adalah doa yang mengubahkan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang doa berarti berbicara tentang sebuah komunikasi antara pribadi, yaitu antara pribadi kita dengan Allah. Nah, berbicara tentang kehidupan doa juga bukanlah berbicara tentang sebuah teori, namun jika kita berbicara tentang doa berarti kita berbicara tentang sebuah relasi atau hubungan atau keintiman kita antara kita dan Allah. Nah, saudara-saudari, seperti yang kalau kita lihat, doa dalam bahasa Yunani artinya profesi, yang profesi yaitu permohonan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi suatu pertanyaan berat kalau menurut saya. Bagaimana kehidupan kita, atau apakah kehidupan doa kita mampu membawa sebuah perubahan? Pertanyaan ini kita jawab sendiri dalam hati kita masing-masing. Nah, mari saudara kita mau belajar dari kisah Bartimius seperti yang dijelaskan dalam Markus tadi, yaitu poin yang pertama, doa yang didasarkan pada kebutuhan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang didasarkan pada kebutuhan adalah doa yang lahir dari kesadaran akan kebutuhan kita yang mendesak secara fisik, seperti yang kita baca dalam ayat 47 tadi, mengatakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru meminta pertolongan. Nah, dalam ayat ini yang dimaksud adalah bahwa doa yang didasarkan pada kebutuhan memperlihatkan ketergantungan dan keterkaitan kita kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan dari iman Bartimius bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam konteks Markus 10 ayat 47 sampai 51 dan ayat yang ke-51 menjelaskan bahwa doa Bartimius adalah contoh nyata dari doa yang didasarkan pada kebutuhan. Bartimius juga menyadari bahwa kebutuhan akan penyembuhan fisiknya dan memohon kepada Tuhan dengan tekad yang kuat. Doa ini bukan sekedar permohonan, tetapi juga ungkapan kepercayaan yang dalam bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Nah, di sini kita lihat bahwa Bartimius berdoa atau memohon belas kasihan Tuhan. Ia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang paling dibutuhkan. Seperti yang sudah kita baca bersama bahwa yang dibutuhkan Bartimius adalah penglihatan. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita salah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan bukan menjawab apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Karena ketika kita berdoa berdasarkan keinginan kita, maka keinginan tersebut tidak akan pernah terpuaskan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dari kisah Bartimius bahwa doa yang didasarkan pada kebutuhan adalah bentuk komunikasi spiritual yang intim antara kita dengan Tuhan, di mana kita mau mengungkapkan kebutuhan kita dengan tulus dan memohon pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Poin yang kedua adalah doa yang memiliki pengharapan. Sekali lagi, poin yang kedua dalam bacaan Markus 10 ayat 46 sampai 51 ini adalah doa yang memiliki pengharapan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maksud dari doa yang memiliki pengharapan dalam Markus 10 ayat 48 mengatakan bahwa
Bartimius menunjukkan keyakinan yang kokoh dan ketekunan dalam doanya kepada Yesus. Nah, meskipun orang-orang di sekitarnya mencoba untuk menghentikan atau menghalangi dia untuk tidak meminta pertolongan Tuhan, namun Bartimius tetap berusaha dan dia tidak mau menyerah. Nah, tindakan Bartimius ini mencerminkan pengharapan yang kuat dalam kuasa dan kemurahan hati Yesus. Nah, dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan bagi kesembuhannya, dan dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk bertemu Tuhan. Jadi kesempatan berharga waktu itu dia tidak mau melewatkan, karena kesempatan itu akan membuat dia sembuh. Nah, Bartimius yakin bahwa jika dia mendapatkan perhatian Yesus, maka kesembuhan yang dia nanti-nantikan selama ini akan menjadi kenyataan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa Bartimius adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus, sehingga dia tidak mudah menyerah. Dia tetap berusaha dan dia tetap berjuang seperti yang kita lihat dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48. Nah, teladan lainnya adalah Abraham. Kalau kita lihat ketika Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham waktu Abraham masih berumur 75 tahun. Seperti yang kita lihat, boleh kita lihat bersama dari Kejadian 12 ayat 4. Nah, Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham waktu Abraham masih berumur 75 tahun, tetapi janji Allah digenapi setelah Abraham berumur 100 tahun. Bayangkan saudara, selama 25 tahun Abraham tetap memegang apa yang Tuhan janjikan, dan ia tetap berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, dengan demikian doa yang memiliki pengharapan mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, keyakinan yang kokoh, dan keteguhan hati dalam doa. Bartimius juga menunjukkan kepada kita ketika ia mempunyai pengharapan yang teguh dalam Tuhan, ketika mempunyai pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Nah, kita tidak boleh goyah oleh halangan atau rintangan yang muncul di sekitar kita. Sebaliknya, kita harus tetap berpegang pada iman kita dan terus memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakin bahwa Dia akan menjawab doa kita sesuai kehendaknya yang baik dan yang sempurna. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam poin yang ketiga, tidak berlama-lama. Poin yang ketiga yang saya bawa adalah doa yang didasari kerendahan hati. Sekali lagi, doa yang didasari kerendahan hati. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bartimius yang didasari kerendahan hati adalah ungkapan kebutuhan dan ketergantungan yang sungguh-sungguh kepada Yesus, dengan kesadaran bahwa hanya Dia yang memiliki kemampuan untuk memberikannya pertolongan. Maksud dari doa yang didasari kerendahan hati dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini menjelaskan bahwa Bartimius datang kepada Yesus dengan kesadaran akan kelemahannya dan kebutuhan akan penyembuhannya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan kerendahan hati. Kerendahan hati Bartimius nampak pada teriakan yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48. Bartimius sadar bahwa dirinya adalah orang yang dipandang oleh sebelah mata, karena dia adalah orang pengemis dan miskin. Tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan Bartimius yang berseru kepadanya. Jadi, doa Bartimius yang didasari pada kerendahan hati mengajarkan kita tentang pentingnya sikap rendah diri
dan ketergantungan kepada Tuhan dalam doa kita. Sebab Tuhan senang dengan orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita menutupnya dengan doa, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk lawatan firman Tuhan yang boleh kami belajar bersama. Biarlah apapun yang kami pelajari saat ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu, untuk selalu menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan firman Tuhan saat ini. Kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.